Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pembelajaran matematika. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan yang keempat, pastikan merapikan kembali alat yang sudah teman-teman gunakan. Teman-teman, tema kita hari ini masih tentang pengalamanku dengan subtema pengalamanku di sekolah. Nah, di sini ada lagu tema teman-teman tentang pengalamanku di sekolah. Nada lagunya yaitu nada lagu Doraemon. Pasti teman-teman sudah tahu ya bagaimana nada lagunya. Silakan teman-teman boleh ikuti bernyanyi ya. 1, 2, 3. Pengalaman di sekolah banyak kegiatannya, dimulai dari setra hingga main bersama. Bermain sepak bola, bermain bola basket, menyusun Lego banyak macam-macam bentuknya. Di sekolah kegiatannya, hey, sangat menyenangkan. Lah, aku senang sekali di sekolah. Lah, aku senang sekali di sekolah. Kurang lebih lagu temanya seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada dalil yang menerangkan atau yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Yang pertama, dalam Quran surat Toha ayat 14 yang artinya, dan katakanlah olehmu Muhammad, ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Kemudian ada hadis Nabi yang artinya manusia itu ada dua, yaitu orang alim atau berilmu dan orang yang belajar ilmu, dan tidaklah ada kebaikan selain dari dua golongan itu. Nah, sekolah adalah tempat untuk belajar bagi peserta didik. Agar apa? Agar dapat mempersiapkan diri untuk masa depannya. Kemudian, kegiatan yang dilakukan di sekolah yaitu mempelajari cara berhitung, membaca huruf, kemudian mengenal moral atau budi pekerti, dan estetika atau seni. Kemudian sekolah itu ada dua ya teman-teman, ada dua lembaga. Yang pertama ada yang negeri atau pemerintah dan non pemerintah yaitu swasta. Kemudian sekolah negeri adalah sekolah yang disediakan oleh pemerintah dengan segala fasilitas gratis, mulai dari kelas hingga guru digaji oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada sekolah swasta. Nah, sekolah swasta ini adalah dioperasikan oleh pihak swasta atau perorangan. Kemudian sekolah ada berbagai macam tingkatnya ya teman-teman, dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan atau universitas. Di sekolah sudah disediakan berbagai macam ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan bakat dan minat dari peserta didik atau dari siswa. Nah, yang disebut ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah. Tujuannya untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, menyalurkan bakat dan
minat siswa. Oke, selanjutnya kita langsung membahas materi matematika. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai penentuan konversi satuan panjang sentimeter dan meter. Yang disebut dengan konversi satuan panjang adalah mengubah satuan-satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Nah, teman-teman, ada urutan satuan panjang, dimulai dari yang terpanjang sampai hingga terpendek. Dapat dilihat ya dari keterangan di bawah ini. Di sini ada tangga ya, tangga konversi satuan panjang. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lalu ada tanda panah ke atas itu maksudnya apa ya, dan ada tanda panah ke bawah ini maksudnya jika teman-teman menghitung. Nah, cara menghitungnya ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah. Jika naik ke atas berarti teman-teman menghitungnya dibagi 10. Jika turun ke bawah, jika turun ke bawah berarti dikali 10. Untuk lebih memahaminya, nanti ada contohnya ya yang akan Ustazah sampaikan. Lalu ada lagunya teman-teman, lagu satuan panjang. Nah, ada lagunya Balonku. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Satuan panjang ada 7, dari atas kilometer, dari bawah milimeter. Ayo mari kita hafalkan. Dari atas kilometer, hektometer, dekameter, lalu meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Dari bawah milimeter, sentimeter, desimeter, lalu meter, dekameter, hektometer, yang terakhir kilometer. Kalau naik berapa? Kalau naik bagi 10, kalau turun kali 10. Itulah satuan panjang yang harus kita hafalkan. Silakan teman-teman hafalkan ya tangga konversi satuan panjangnya untuk lebih mempermudah mengingatnya. Di sini ada lagunya ya teman-teman, boleh dicoba dinyanyikan. Nah, teman-teman, di sini ada contoh supaya teman-teman lebih memahaminya ya, lebih memahami tentang konversi satuan panjang. Yang pertama ada 3 meter sama dengan berapa sentimeter. Nah, karena dari meter ke sentimeter ini turunnya 2 tangga, berarti dikalinya itu 100. Jika naik berarti dibagi. Nah, di sini cara menghitungnya. 3 dikali 100 sama dengan 300, berarti hasilnya 300. 3 meter sama dengan 300 cm. Karena turunnya 2 tangga, jadi kita kalikan 100 ya teman-teman. Jika turunnya hanya 1 tangga, maka dikalinya 10. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ada 40 desimeter sama dengan meter. Nah, karena dari desimeter ke meter itu naik 1 tangga, maka kita bagi 10. Cara menghitungnya dibagi 10 ya. Berarti 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi kesimpulannya 40 desimeter sama dengan 4 meter. Karena naiknya hanya 1 tangga, maka dibaginya hanya 10. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya ya. Dan ini ada manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, dapat mengetahui tentang pengalamanku di sekolah. Kemudian mengetahui konversi satuan panjang, mengetahui tangga konversi satuan panjang. Dan teman-teman juga dapat mengetahui cara menghitungnya ya. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan di rumah.
Teman-teman, ada proyek yang harus dikerjakan dan dituntaskan oleh teman-teman untuk berlatih supaya teman-teman lebih memahami tentang konversi satuan panjang ya. Proyek yang pertama, perintahnya yaitu ukurlah panjang benda yang ada di rumah teman-teman menggunakan penggaris. Boleh mengukur benda apa saja bebas ya. Lalu di sini ada tabel. Contoh di sini ada satu contoh ya. Benda yang diukur yaitu pensil. Dan hasil pengukurannya itu 10 cm. Nah, nanti teman-teman silakan cari benda yang lain ya, sebanyak 2 benda dan sebutkan hasil pengukurannya. Nah, proyek yang nomor 2, silakan teman-teman salin hasil pengukuran di atas. Di atas yang mana Ustazah? Yang di tabel tadi. Teman-teman kan nanti mencari benda yang akan diukur, kemudian pasti kalau sudah mengukur bendanya ketahuan hasil berapa hasil pengukurannya ya. Nah, hasil pengukuran tersebut teman-teman pindahkan ke sini. Nih, di sini kan ada contoh ya, tadi bendanya itu pensil, panjangnya 10 cm. Lalu Ustazah ubah menjadi meter. Karena sentimeter ke meter itu naik, berarti kalau naik dibagi atau dikali ya? Dibagi, dan naiknya itu 2 tangga, berarti dibaginya 100. 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 meter, berarti 10 cm sama dengan 0,1 meter. Nah, untuk jawaban B dan C silakan teman-teman yang isi ya. Alhamdulillah pembelajarannya sudah tuntas teman-teman. Kita berdoa dan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman dan selamat mengerjakan proyek. Tetap semangat di rumah. Ustazah tunggu ya hasil pengerjaan proyeknya di classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.